Kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri. Di samping saya ada Leoni, dan saya sendiri Fatima Azura. Lalu saya Tia Angelika, saya Priscilla Sarlimaharani, saya Yolanda Aprilia, Saya Muhammad Nabila Tariq. Saya Ahmad Khairul. di sini kami akan menampilkan sebuah video yang berisikan tentang sejarah lahirnya Pancasila. Selamat menyaksikan. Seperti yang kita ketahui bersama, kekalahan Jepang dari sekutu pada Perang Pasifik, membuat pemerintah Jepang berusaha untuk mendapatkan dukungan masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Hal itu disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Kaiso, pada tanggal 7 September tahun 1944, pada saat menyampaikan pidatonya di Parlemen Jepang yang kemudian pidato tersebut dikenal sebagai Kaiso Declaration. Sebagai realisasi dari janji kemerdekaan yang diberikan kepada Indonesia, kemudian pada tanggal 1 Maret tahun 1945, pemerintah Jepang kemudian mengumumkan pembentukan suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang dikenal dengan nama BPUPKI atau yang dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Ziyunbi Tiyu Sakai. Kemudian pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni tahun 1945, BPUPKI mengadakan sidang pertama yang membahas tentang dasar negara Indonesia. Ketua BPUPKI Dr. KRT Rajiman Wediodiningrat pada pidato awal sidang pertama, menyatakan bahwa untuk mendirikan negara Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Untuk menjawab permintaan Ketua BPUPKI, beberapa tokoh pendiri bangsa negara kemudian mengusulkan rumusan negara. Adapun tokoh-tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin. Adapun usulan rumusan dasar negara Indonesia merdeka yang disampaikan oleh Muhammad Yamin yaitu sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Kesejahteraan sosial. Yang kedua yaitu Mr. Supomo. Pada tanggal 31 Mei tahun 1945, Mr. Supomo menyampaikan usulan mengenai rumusan dasar negara Indonesia merdeka yang isinya sebagai berikut. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno, tanggal 1 Juni tahun 1945. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah usulan-usulan tersebut ditampung, maka kemudian dibentuk panitia kecil yang berjumlah 8 orang, yang kemudian dikenal dengan nama Panitia 8, yang bertugas untuk menyusun dan mengelompokkan semua usulan tertulis. Adapun anggota Panitia 8 tersebut yaitu sebagai berikut. Setelah panitia kecil tersebut bekerja meneliti, dan berusaha merumuskan, maka kemudian diketahui terjadi perbedaan pendapat di antara para anggota. Anggota yang beragama Islam menghendaki bahwa negara berdasarkan syariat Islam, sedangkan yang berhaluan nasionalis menghendaki bahwa negara tidak berdasarkan hukum agama tertentu. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibentuklah panitia yang terdiri dari 9 orang yang kemudian dikenal dengan nama Panitia 9. Adapun anggota dari Panitia 9 yaitu sebagai berikut. Panitia 9 bersidang pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Panitia 9 telah mencapai satu persetujuan tentang rancangan pembukaan hukum dasar. Sidang tersebut berjalan alot, karena terjadi banyak perbedaan paham antar peserta tentang rumusan dasar negara terutama soal agama dan negara. Kemudian pada sidang kedua BPUPKI tanggal 10 Juli sampai dengan tanggal 17 Juli tahun 1945, mukadimah tersebut disepakati oleh BPUPKI. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, sehari setelahnya pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI kemudian mengadakan sidang pertamanya.
Sidang pertama PPKI ini juga dibahas mengenai rumusan dasar negara yang tercantum di Naskah Piagam Jakarta. Pembahasan mengenai rumusan dasar negara ini, dilatar belakangi oleh beberapa tokoh atau perwakilan yang merasa keberatan dengan bagian dari rumusan dasar sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Menanggapi keberatan tersebut, sebelum sidang PPKI dimulai, Muhammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hashim, Kasman Singodimejo dan Teuku Muhammad Hasan mengadakan suatu rapat pendahuluan. Untuk menghindari perpecahan yang terjadi, akhirnya tokoh pendiri bangsa yang bermusyawarah telah sepakat untuk menghilangkan bagian kalimat tersebut dan menggantinya dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, maka rumusan final dasar negara Indonesia yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang ditetapkan PPKI yaitu sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian sejarah singkat tentang lahirnya Pancasila di Indonesia, semoga dapat mengingatkan kita akan sejarah dari perjuangan para pendiri bangsa kita, dalam menciptakan suatu rumusan dasar negara, yang dapat mengayomi semua masyarakat Indonesia.